Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Alfia Safitri, mahasiswi dari Fakultas Psikologi di Universitas Islam Riau. Di sini saya akan menjelaskan tentang kepribadian dari seorang selebritas ternama yaitu Justin Bieber, juga mengenai psikoanalisis Freud dan Big Five. Nah, di sini Justin Bieber dikenal pertama kali lewat debut singlenya One Time yang dirilis pada Juli 2009. Penyanyi ini lahir pada 1 Maret 1994 di Kanada. Ia merupakan putra tunggal dari Patty Maley dan Jeremy Bieber. Semenjak kecil, Justin hanya tinggal dengan ibunya lantaran ayahnya pergi meninggalkan ibunya sejak ibunya berusia 18 tahun. Meski demikian, Justin tetap menggunakan nama belakang ayahnya demi menghormati Jeremy sebagai ayahnya. Di usia Justin yang masih belia, sudah terlihat bakat yang ia punya. Ia bisa memainkan alat musik seperti piano, gitar, dan juga trompet. Kepiawannya dalam bernyanyi awalnya mulai terlihat kala ibu Justin memposting video Justin yang mendapat juara 2 dari lomba bernyanyi di kota kelahirannya, Startport, Kanada. Awalnya, ibunya hanya iseng memposting video anaknya bernyanyi agar bisa dilihat oleh teman-teman dan juga keluarganya saja. Namun, semua berubah ketika Scooter Braun, mantan dari marketing eksklusif di label rekaman milik Jermaine Dupri, So Def Records, secara tak sengaja melihat video penampilan Justin. Ia terpesona dengan kepiawaian Justin dalam membawakan lagu So Sick dari Ne-Yo. Lalu tanpa pikir panjang, Scooter mencari alamat Justin dan meminta izin kepada ibunya agar Justin bisa terbang ke Atlanta, Georgia untuk merekam beberapa lagu. Sesampainya Justin dan Scooter di Atlanta, Scooter memperkenalkan Justin dengan User. User mendengarkan hal tersebut, bersedia menjalin kerjasama dengan Scooter lewat kerja perusahaan Raymond Brown Media Group atau RMBG untuk mengembangkan bakat Justin. Setelah itu mereka mulai mengatur sebuah audisi bagi Justin yang langsung disaksikan oleh Antonio L.R. Wade, produser sekaligus CEO Island Records. Bakat Justin membuat Antonio sangat tertarik. Usai audisi, Justin langsung dikontrak oleh Island Records. Seiring dengan kesuksesan single songnya One Time, Justin kemudian merilis album barunya My World pada tanggal 17 November tahun 2009. Berkat kesuksesan album pertamanya Justin, mendapat banyak tawaran untuk tampil di beberapa ajang bergengsi. Berkat albumnya juga, Justin mendapat predikat sebagai penyanyi solo termuda yang menduduki peringkat pertama di Amerika Serikat. Sayangnya, di sela-sela kesuksesan Justin juga tertimpa berbagai masalah yang membuat konsernya di beberapa tempat gagal digelar. Hal ini dikarenakan banyaknya penggemar fanatik pada Justin. Nah, pada tahun 2019, Justin terpaksa membatalkan konsernya di Mall Roosevelt Field, Long Island. Kabarnya ada 3.000 orang yang mendatangi mall tersebut dan membuat polisi khawatir akan adanya kericuhan. Sehingga polisi meminta pihak Island Records dan Scooter mengirim via Twitter untuk membatalkan konser tersebut. Namun, hal ini tidak diindahkan oleh pihak Island Records dan Scooter. Jadi hal ini membuat banyak penggemar yang hadir ke mall tersebut mengalami luka-luka. Baik teman-teman, sekarang kita masuk ke analisis teori kepribadian. Yang pertama ada psikoanalisis Freud. Masa awal karirnya sebagai remaja, ada dorongan kuat dari Justin terhadap popularitas, kekayaan, dan juga sensasi pertunjukan. Hal ini menunjukkan dominasi id yang merupakan aspek kepribadian yang digerakkan oleh naluri dan keinginan tanpa mempertimbangkan nilai moral. Seiring bertambahnya usia dan pengalaman, Justin mulai menyesuaikan diri dengan tuntutan sosial dan industri musik seperti pada saat ia mengelola cipta publik dan menjalani tur dunia. Hal ini menggambarkan ego sebagai pengatur yang menyeimbangkan keinginan id dengan kondisi yang nyata. Sementara itu, ketika Justin mengalami krisis kesehatan mental, keterbukaan pada politik mengenai kondisinya, di sini mulai muncul sisi superego sebagai struktur yang mencerminkan nilai-nilai moral, rasa bersalah, dan dorongan yang melakukan hal yang benar. Lalu kita juga masuk ke teori kepribadian 5 besar atau Big Five. Menurut Yolanda tahun 2020 dan Gaisani et al. Tahun 2025, Big Five terdiri dari neuroticism atau emosional tidak stabil, keterbukaan sosial, openness to experience atau kreativitas, kerjasama, dan juga keteraturan.
Aplikasi teori 5 besar pada kepribadian Justin Bieber menunjukkan karakteristik yang kompleks dan dinamis. Dimensi neuroticism pada Justin tampak cukup tinggi, terlihat dari perjuangannya menghadapi tekanan mental dan emosional yang intens. Sifat extraversion pada Justin tergolong sangat tinggi. Hal ini ditandai dengan karirnya sebagai performer yang aktif dengan publik. Lalu dalam hal openness to experience, Justin juga menunjukkan tingkat yang tinggi melalui eksplorasi gaya musik dalam album seperti Purpose dan Justice. Pada dimensi agreeableness, Justin memperlihatkan karakter yang beragam. Ia menunjukkan empati pada penggemar, tapi tak jarang pula ia bersikap defensif dan emosional. Namun, conscientiousness Justin kemungkinan cukup rendah saat masa remaja, sebagaimana terlihat dari perilaku impulsif dan kontroversial. Nah, kesimpulan yang bisa kita ambil dari pembahasan kali ini ialah masing-masing teori memiliki keunggulan dan keterbatasannya. Namun, jika kedua teori ini digabungkan, maka keduanya dapat saling melengkapi, juga dapat menjelaskan faktor-faktor intrasikis yang mendalam. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Kurang dan salahnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.